Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Kau percayakan kepada kami ketika kami rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh dapat melihat bahwa diri kami adalah pribadi yang tidak layak, tetapi Engkau yang melayakkan kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk boleh belajar merenungkan sebagian firman Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami, sehingga langkah-langkah kehidupan kami selalu seturut dengan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Luar biasa atau biasa di luar? Ya, luar biasa pasti ya. Karena kita anak-anak Tuhan yang luar biasa dan biasa di luar, karena kita harus tetap menyampaikan kabar baik Tuhan kita yang luar biasa. Rasa syukur kita sekali lagi terima kasih kepada sidang Pendeta Daniel Muksin yang boleh memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi berkat firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk elders dan juga sahabat-sahabat TLCC yang sangat-sangat luar biasa yang boleh menerima kami sebagaimana adanya kami. Jadi saya pelayanan di Taman Safari Indonesia di Cisarua, Bogor, dan pada kesempatan pagi tadi Pendeta Daniel Muksin menyampaikan firman Tuhan di sana dan juga ada pembaptisan. Lalu saya bersama dengan istri ada di tempat ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan diberikan kepada saya oleh Pendeta Daniel Muksin dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-23. Sehingga saya memberikan satu tema bahwa kamu adalah milik Kristus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bersama-sama mencoba untuk melihat secara global bagaimana perjalanan kehidupan bangsa kita Indonesia. Lalu kalau kita bersama-sama melihat pada masa-masa lalu ketika kita hidup mungkin di DKI Jaya atau di Jakarta katakanlah seperti itu, dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi. Dari segi jalan-jalannya, dari segi gedung-gedungnya, bahkan dari segi cara ataupun budaya yang dikerjakan dan dilakukan oleh masyarakat yang ada di kota Jakarta. Tentunya perubahan-perubahan ini sungguh-sungguh mewarnai sesuatu yang luar biasa. Ada perkembangan-perkembangan yang luar biasa yang boleh kita cermati, kita lihat. Bahkan mungkin pada beberapa waktu yang lalu Bintaro tidak seperti ini ya. Sehingga sekarang ini mungkin seperti ini. Dulu tempat ini mungkin bukan aviary hotel, tetapi sekarang ada aviary hotel. Jadi ada sebuah perubahan-perubahan yang sungguh-sungguh luar biasa yang kita boleh lihat, kita boleh cermati. Jakarta dulu dan sekarang, bahkan mungkin dunia internasional, baik itu Jepang, baik itu Jerman dan sebagainya, ada sebuah perubahan-perubahan yang luar biasa yang mewarnai dari segi dunia internasional. Siapa tidak kenal dan tidak pernah dengar dengan nama kota Jakarta? Mungkin tentunya orang-orang yang ada di luar negeri pun tahu DKI Jaya atau kota Jakarta adalah bagian daripada negara Indonesia. Ada sebuah perubahan. Nah, hal yang sesungguhnya patut menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama-sama. Ketika kita kembali melihat di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang mungkin bisa saja kita disebut sebagai orang-orang yang ngerti, yang tahu, dan mungkin kita ada di masa-masa zaman jemaat yang ada di Korintus. Kita sadar, kita tahu bahwa Korintus adalah bagian daripada negara ataupun kota ataupun tempat yang sangat-sangat berkembang dari segi kebudayaan, dari segi pendidikan. Tetapi juga kita bisa melihat bahwa kota yang ada di Korintus ini adalah kota di mana ada amoral yang cukup sekali, sangat-sangat membuat Tuhan tidak suka. Dengan adanya Dewi Kesuburan, dengan adanya penyembahan kepada Dewi Cinta itu, yang menyebabkan kehidupan amoral daripada jemaat yang ada di Korintus menjadi bagian yang terkena dampak dan masuk di dalam kehidupan untuk tidak sesuai dengan moral yang diharapkan oleh Tuhan.
Bukan hanya itu. Dari segi kehidupan sebagai orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, kita bisa menyadari bersama-sama bagaimana jemaat yang ada di Korintus adalah jemaat yang bertumbuh, jemaat yang berkembang, jemaat yang hebat dan luar biasa di dalam pelayanan. Ada tokoh-tokoh hebat yang menjadi idola di dalam kehidupan pelayanan mereka. Ada Apolos, ada Kefas, ada Petrus, ada macam-macam dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh yang luar biasa. Bahkan saudara sekalian, ada jemaat yang ada di Korintus yang juga selalu berlomba-lomba dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Allah. Karunia-karunia yang dipercayakan oleh Allah di dalam kehidupan jemaat yang ada di Filipi. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk melayani Tuhan dengan karunia yang luar biasa. Tetapi yang dilakukannya hanya ingin pamer. Sebuah kesombongan pelayanan yang dilakukan di dalam perjalanan pelayanan hidupnya. Terjadinya kesombongan pelayanan dan kesombongan kebenaran. Dan itulah sebabnya saudara sekalian, ketika Rasul Paulus menyaksikan, melihat jemaat yang sedang di dalam kondisi kemungkinan terburuk, terhasut, terseret oleh hal-hal yang ada di Korintus, sehingga Rasul Paulus ingin menegur dan ingin mengembalikan tujuan hidupnya, tujuan hidup jemaat yang ada di Korintus. Nah saudara, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita patut merenungkan ada 3 prinsip kalau kita melihat di dalam kitab 1 Korintus ini, pasal yang ketiga ini, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-23 ini, ada 3 prinsip bagaimana jemaat yang ada di Korintus ini sungguh-sungguh ingin dikembalikan oleh Rasul Paulus supaya jemaat itu menjadi milik Kristus. Dan tentunya itu juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, saudara dan saya diharapkan oleh Tuhan kita supaya saudara dan saya adalah benar-benar menjadi milik Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi milik Kristus? Apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan kalau kita ingin menjadi milik Kristus? Yang pertama, Kristus harus menjadi dasar hidupmu. Yang kedua, Kristus harus menjadi pusat pelayananmu. Yang ketiga, Kristus harus menjadi standar perilakumu. Nah, apakah 3 hal ini ada di dalam hidup kita? Kalau ketiga hal ini ada di dalam hidup kita, sesungguhnya kita sudah bisa dikatakan sebagai seorang yang sungguh-sungguh miliknya Kristus. Mari kita lihat satu persatu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan, kamu adalah milik Kristus. Jemaat yang ada di Korintus adalah milik Kristus. Benarkah saudara dan saya adalah milik Kristus? Saudara, kalau kita bersama-sama kembali mencermati di dalam 1 Korintus, saudara sekalian, 1 Korintus pasal yang ketiga, kita akan lihat Alkitab kita, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-23 ini, secara khusus di dalam ayat 10 dan ayat yang ke-11, dikatakan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini ada kata sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Ini menjadi sebuah kunci bagi kita bersama-sama. Ketika saudara dan saya adalah milik Kristus, ketika jemaat yang ada di Korintus adalah milik Kristus, maka Kristus harus menjadi dasar daripada kehidupan kita. Saudara dan saya mungkin kita sudah percaya pada masa kita kecil, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diletakkan dasar kita oleh orang tua kita supaya kita memiliki iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Kita diletakkan dasar kita oleh para gembala-gembala, pendeta-pendeta, bahkan guru-guru sekolah minggu. Supaya kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hal itulah yang menyebabkan bagaimana kita sadar bukan oleh karena kita baik ataupun tidak baik. Bukan karena kita pandai atau tidak pandai. Tetapi di sini didasarkan oleh karena kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Sebuah kasih karunia anugerah yang dipercaya, yang diberikan Tuhan kepada orang-orang pilihannya. Saudara dan saya ditetapkan menjadi miliknya Allah. Saudara dan saya ditetapkan dipanggil menjadi milik kepunyaan Allah. Saudara dan saya ditetapkan menjadi murid-murid Kristus untuk melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk Allah kita. Itu yang menyebabkan menjadi sebuah dasar daripada kehidupan kita. Sangat sulit kalau kita tidak mampu untuk meletakkan dasar kita di mana Kristus menjadi dasar hidup kita. Banyak gelombang-gelombang dunia yang mewarnai, yang bisa menghancurkan perjalanan hidup kita. Dari kesetiaan orang yang masih muda menjadi hamba Tuhan. Dari seorang yang melayani dengan hebat dan luar biasa. Bisa menjadi seorang yang akhirnya gagal di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Apakah itu salah di dalam meletakkan dasarnya di dalam Kristus Yesus? Tentunya tidak. Tetapi ada sebuah proses perjuangan yang memang harus dikerjakan dan dilakukan. Ketika dasar yang sudah diletakkan oleh orang tua kita, ketika dasar yang sudah diletakkan oleh guru-guru sekolah minggu kita, gembala-gembala kita, kemudian kita membangun di atasnya sesuai dengan dasar itu, maka kita akan tetap mampu hidup kita, hidup yang selalu diarahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah mungkin kita ada di tengah-tengah keluarga kita? Mungkin kita ada di dalam pekerjaan kita. Mungkin kita sedang ada di dalam sekolah kuliah kita. Mungkin kita sedang ada dimanapun kita berada. Maka orang-orang yang melihat kita oleh karena kasih karunia Allah yang memanggil, yang menetapkan jemaat yang ada di Korintus, di mana Kristus menjadi dasar kehidupannya, seharusnya jemaat Korintus mampu untuk terus berdiri di atas dasar Kristus. Tetapi masalahnya kembali, dunia yang penuh dengan gelombang membuat jemaat Korintus tidak mampu memandang kepada dasar yang sudah diletakkan. Apa yang sudah diletakkan kemudian dibangun di atas dasar kehidupan ataupun kesenangan ataupun hal-hal yang lain di dalam hidupnya, yang menyebabkan akhirnya tujuan hidupnya menjadi gagal karena tidak berpusatkan kepada Kristus Yesus. Nah, saudara, saya senang dulu ketika saya sekolah pada waktu kecil, saya selalu diajar nyanyi walaupun saya tidak bisa menyanyi ya. Dulu saya takut menyanyi. Tetapi lagu ini mengisahkan tentang sebuah tujuan hidup dari bangsa kita. Lagunya pakai bahasa Inggris ya. Lagunya seperti ini. Aku duwe dolanan sing apik, prau cilik tak toko ning banyu, besok gede dadi tukang perahu, bayarane 120.000. Ya, itu nelayan ya, karena Indonesia kan penuh dengan perairan. Jadi dulu saya diajar yang menekankan bahwa masa depan Indonesia itu ada di dalam pribadi nelayan-nelayan. Menjadi tukang perahu walaupun hanya dibayar 160.000. Ada tujuan. Nah, masalahnya sekarang ini, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Ketika saudara dan saya sudah menikmati anugerah yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, kita sudah mendasarkan hidup kita kepada Kristus yang seharusnya kita tidak layak, yang seharusnya kita dihukum, yang seharusnya kita masuk di dalam neraka. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, saudara dan saya sudah memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Apakah tujuan hidup saudara adalah Kristus Yesus? Ini yang patut menjadi sebuah perenungan bagi kita. Dimanapun kita berada, kalau
Kristus menjadi dasar hidup kita, maka apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan akan selalu, apakah saya dan saudara akan memuliakan Kristus. Tidak peduli, kita tidak perlu melihat siapa di antara kita, siapa orang-orang yang ada di luar sana. Tetapi kita yang patut membuat kita sanggup dan mampu untuk melakukan bagaimana hidup kita menyenangkan Tuhan adalah ketika kita menyadari bahwa sesungguhnya Kristus yang sudah menyelamatkan aku, maka aku menjadi miliknya. Oleh karena aku menjadi miliknya, maka dalam segala aspek kehidupanku, aku harus menjadikan Kristus dasar hidupku. Yang kedua, saudara. Yang kedua, kalau kita bersama-sama mencermati, bersama-sama di dalam ayat 12 sampai 14, kemudian di dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21, kita bisa melihat secara jelas, saudara sekalian. Dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyadari bersama-sama kalau saudara dan saya adalah milik Kristus, maka Kristus harus menjadi dasar kehidupan kita. Tetapi yang kedua, saudara sekalian, kalau saudara dan saya adalah milik Kristus, maka Kristus harus menjadi pusat pelayanan saudara. Saudara kalian, kita ditetapkan, dipanggil oleh Allah. Bukan hanya sekedar kita datang duduk diam. Orang mengatakan orang Kristen itu orang Kristen D5, bukan D3. Datang, duduk, diam, dengar, selesai. Tidak. Tetapi ada sesuatu yang harus dikerjakan dan dilakukan. Kita sadar, kita tahu bagaimana jemaat yang ada di Korintus berlomba-lomba dengan karunia-karunia yang dipercaya Tuhan. Walaupun akhirnya kesombongan rohani terjadi di dalam perjalanan kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Namun demikian kita bersama-sama menyadari bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita bersama-sama adalah demi dan untuk bagaimana Tuhan dimuliakan melalui apa yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan. Tadi dikatakan di atas dasar ini diletakkan dasar dari Kristus Yesus. Kemudian kita harus membangun dasar itu sesuai dengan harapan Tuhan. Itulah sebabnya saudara dan saya diminta oleh Allah melalui firman Tuhan hari ini, bahwa semua pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus berasal dari Yesus Kristus. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus Kristus ketika dia hidup di dunia ini menjadi sebuah dasar daripada pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sebagai seorang penentang jemaat, sebagai seorang penganiaya, sebagai seorang pembunuh, oleh karena kasih karunia-Nya dia ditangkap oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi rasul, untuk menjadi hamba. Dan akhirnya dia mengerjakan, melakukan segala sesuatunya dengan maksimal, dengan optimal. Dan akhirnya banyak gereja-gereja yang dibangun. Injil tersebar luas di mana-mana. Banyak orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua oleh karena Rasul Paulus memandang bahwa Kristus menjadi pusat pelayanannya. Walaupun ada masalah-masalah, walaupun ada tantangan-tantangan di dalam pelayanan. Dan mungkin itu juga bisa terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Mungkin saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Kemudian mungkin ada orang mengatakan, itu masih sepele, itu belum apa-apa. Atau mungkin apa yang kau lakukan itu tidak ada artinya. Mungkin ada orang yang bisa mengatakan atau menghakimi seperti itu. Tetapi apakah kita harus patah arang? Kalau kita mendengar hal-hal yang mungkin negatif dari diri kita. Kemudian kita akhirnya mengambil hati itu. Kita tidak akan pernah mampu melayani dengan tulus. Yang ada adalah beban, dan beban. Itulah sebabnya kenapa kita harus melihat Allah yang menetapkan, Allah yang memanggil. Kemudian Allah yang memberikan kesempatan kepada saudara dan saya mempercayakan pelayanan-pelayanan yang kecil ataupun besar.
Bagaimana gereja Tuhan bisa bertumbuh dan berkembang dan berbuah. Dan akhirnya juga menghasilkan gereja-gereja yang lain. Memuridkan murid-murid yang lain untuk selalu bertumbuh. Dan akhirnya Kristus disebarluaskan melalui pelayanan kita. Rasanya mungkin itu sesuatu yang indah yang bisa kita lakukan. Kembali ada ujian ya, ada waktu. Tuhan yang akan menyatakannya. Ada waktu. Mungkin akan ada konflik. Mungkin akan ada tantangan. Mungkin akan ada hambatan. Tetapi anak-anak Tuhan yang dikatakan sebagai miliknya Tuhan, dia tidak akan pernah melihat tantangan-tantangan yang terjadi. Kristus menjadi dasar dari hidupnya. Tetapi di dalam pelayanan, Kristus menjadi pusatnya. Sehingga tidak ada kata tidak untuk melakukan segala sesuatu. Yang seperti harapan Rasul Paulus. Bagaimana jemaat Korintus dikembalikan untuk memusatkan perhatiannya di dalam pelayanannya. Bukan untuk 1, 2, 3 orang kelompok. Tetapi bagaimana secara global tujuan pelayanannya adalah Kristus yang dimuliakan. Yang ketiga, saudara, atau yang terakhir. Di dalam ayat yang ke-16 dan 17. Kemudian ayat yang ke-23. Di situ dijelaskan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kamu adalah milik Kristus. Kristus adalah milik Allah. Ini berbicara tentang bait Allah. Kamu adalah bait Allah. Roh Allah didiam di dalam kamu. Roh Allah, bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Sangat-sangat luar biasa Tuhan menggambarkan jemaatnya pribadi yang percaya kepada Tuhan sebagai baitnya Allah. Sebagai rumahnya Allah. Bagaimana Allah hadir di dalam hidupnya. Bagaimana Allah tetap menjaga di dalam kehidupannya. Tetapi hal yang sangat menarik saudara sekalian. Ketika kita bersama-sama benar-benar menjadi bait Allah. Rumah Allah yang didiami oleh Allah, maka apa yang kita kerjakan dan kita lakukan akan seturut dengan apa yang direncanakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Jemaat yang ada di Korintus, banyak penyelewengan yang terjadi. Secara khusus etika moral dan sebagainya. Dunia sekarang ini, kita sadar, kita tahu. Banyak masalah-masalah yang terjadi yang ada di dunia kita. Termasuk etika moral yang ada. Siapa yang dihantam? Semua orang dihantam. Bukan hanya jemaat biasa, hamba-hamba Tuhan pun dihantam dengan etika moral yang ada. Tapi Tuhan menghendaki bagi kita, bagaimana jemaat yang ada di Korintus pada akhirnya, jemaat itu dikembalikan untuk bagaimana hidupnya adalah rumah Allah, bait Allah. Kalau ada tantangan di luar sana, memang ada banyak tantangan. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan orang itu. Hal ini bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh memang benar-benar menjadi bait Allah yang kudus. Sehingga di dalam segala perilaku kehidupan kita, perilaku yang kudus yang memang diharapkan oleh Allah. Karena bait Allah adalah kudus. Dan siapa bait Allah itu? Bait Allah adalah saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang hidup kita didasarkan kepada Kristus. Yang segala sesuatu pelayanan untuk kemuliaan Tuhan selalu didasarkan kepada Kristus. Bahkan segala perilaku kehidupan kita, semuanya juga ditujukan kepada Kristus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, jikalau demikian saudara, apakah saudara dan saya benar-benar sudah menjadi milik Kristus? Mari kita lihat. Apakah ketika saya ada di rumah, ketika saya ada di kantor, ketika saya ada di luar sana, ketika saya ada di luar gedung gereja ini, saya dan saudara adalah bait Allah yang kudus. Coba kita lihat bagaimana perilaku kita, bagaimana cara berpikir kita, bagaimana cara tingkah laku kita, bagaimana cara kita berbicara. Apakah mencerminkan bahwa saudara dan saya adalah bait Allah yang kudus? Hari ini firman Tuhan ingin menekankan bagi saudara dan saya. Bukan hanya sebagai pelayan-pelayan, tetapi di dalam segala kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan.
Mari Tuhan mengendaki saudara dan saya menjadi milik Kristus seutuhnya. Dan tetapi juga Tuhan ingin supaya saudara dan saya juga selalu melihat bahwa yang terutama, yang harus ada dan yang harus kita kerjakan, yang harus kita pikirkan, yang harus kita lakukan, yang harus kita katakan semuanya. Apakah memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tergantung bagi kita semuanya, mari kita torehkan kehidupan kita. Apakah torehan kehidupan kita ini adalah kehidupan yang selalu berpusat kepada Kristus. Kiranya Tuhan berkati. Kita akan berdoa.